Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dalam cinta. Memang emak-emak suka banget nih bahas urusan cinta-cintaan. Saudaraku sekalian saya muliakan, tak ada hal yang lebih indah di atas muka bumi ini daripada cinta. Emang benar? Emang benar. Dengan cinta yang berat jadi ringan, dengan cinta yang sulit jadi gampang, dengan cinta yang sempit jadi lapang. Saya nggak lagi doa, saya lagi menyampaikan sebuah prinsip yang kita semuanya sepakati. Dengan cinta yang berat-berat jadi ringan. Ibu nggak lihat tuh orang kalau lagi jatuh cinta, Bu, malam-malam biasanya begadang tuh ngantuk. Ini gara-gara cintanya yang besar, ngantuknya jadi hilang. Teleponan sampai jam 12. Ya udah deh, kamu tutup, kamu aja yang tutup, kamu aja sampai adzan subuh. Jadi itu orang dengan cinta itu bisa segala-gala yang berat jadi ringan, kekuatan terbesar. Waktu Nabi Muhammad bawa umat untuk Fathu Mekkah, ketika mereka sampai di Hudaybiyah, mereka bangun tenda-tendanya. Orang kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah rapat. Gimana nih cara kita ngadepin pasukannya Muhammad? Wah, kita kayaknya harus siap-siapin pasukan nih. Katanya Abu Sufyan, tar dulu dah, saya ngintip dulu aja. Saya lihat-lihat nih kira-kira pasukannya segimana, biar kita mempersiapkan perlawanan yang seimbang. Kalau pasukannya cuman 300, ya ngapain kita persiapkan perlawanan 3000 gitu maksudnya. Ngintiplah Abu Sufyan datang ke Hudaybiyah buat lihat-liatin pasukan orang Islam, pasukan muslimin. Habis itu pulang. Waktu dia pulang, dia kumpulkan lagi yang asalnya rapat kemarin itu. Dia bilang, saran saya sama kalian semua, besok kita nyerah aja sama pasukannya Muhammad. Kenapa Abu Sufyan? Kamu yang kemarin bilang kita nggak usah terlalu berlebihan, Muhammad pasukannya kecil, kita nggak usah terlalu berlebihan melawan pasukannya Muhammad. Pasukannya Muhammad nggak jago perang. Tapi sekarang pulang-pulang dari ngintip mereka, pulang-pulang dari ngeliat mereka, kamu malah minta kami buat nyerah. Kenapa mesti nyerah? Apakah jumlah pasukan orang Islam lebih banyak daripada pasukan kita? Abu Sufyan bilang enggak, pasukan kita lebih banyak daripada pasukan mereka. Terus kenapa nyerah? Apakah mereka punya persenjataan lebih canggih daripada kita? Enggak juga. Persediaan senjata kita jauh lebih banyak dan jauh lebih bagus-bagus daripada persenjataan mereka. Apakah mereka lebih jago-jago berperang? Enggak juga. Enggak juga. Kita lebih jago berperang daripada mereka. Lantas kenapa kita mesti nyerah, wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan menjawab, karena mereka punya senjata yang tidak kita punya. Apa itu Abu Sufyan? Senjata namanya cinta. Mereka mencintai Nabi Muhammad lebih daripada cinta mereka kepada diri mereka sendiri.
Tidaklah Muhammad mengangkat tangannya kecuali semua ikut mengangkat tangannya. Tidaklah Muhammad bertakbir kecuali semuanya akan bertakbir di belakangnya. Tidaklah Muhammad berwudu melainkan air wudunya, air bekas wudunya Nabi Muhammad, rebutan para sahabat-sahabat ingin mendapatkannya. Mereka bersenjata dengan senjata cinta. Kita tak akan pernah mampu mengalahkannya. Senjata tertinggi, kekuatan terbesar yang dimiliki seorang manusia adalah cinta yang ada dalam hatinya. Bu, ibu nggak lihat kalau anak ibu lagi sakit, ibu yang asalnya juga sakit mendadak jadi sembuh buat ngurusin anak ibu, betul? Ibu lagi kayak gimana keadaannya, ngelihat anak pingsan, ngelihat anak sakit, Masya Allah, hilang semua yang ibu rasakan hanya untuk merawat anak ibu yang sedang sakit. Orang tuh dengan cinta bisa kayak begitu, Bu. Bahkan ibu-ibu nih kalau anak lagi sakit terus ibu nggak tega, kekuatan cinta di hatimu bahkan bisa membuatmu untuk berdoa, ya Allah, pindahin aja dah sakitnya anak saya ke saya, ya Allah, kesian bener. Betul? Pernah doa begitu? Waktu anakmu sakit? Waktu suami sakit? Waktu suami sakit enggak, katanya. Kenapa ibu nggak cinta apa sama suaminya? Cinta juga, tapi cintanya kalah ya Bu ya, dibandingkan dengan cinta kita kepada anak kita. Nah ini Bu, kekuatan terbesar yang dimiliki seseorang adalah cinta. Apalagi kalau cintanya besar, semakin kuat yang kamu bisa lakukan. Cuman masalahnya nih, saya mau kasih tahu nih, cinta di atas muka bumi ini Bu adalah sesuatu yang sifatnya sementara, mudah fana. Rasanya itu sekarang cinta, lusa 5 hari bisa lupa sih, enggak sih? Luntur juga enggak sih? Berkurang untuk kemudian bisa hilang. Kayak semacam ada masa kadaluarsanya gitu. Pasangan suami istri baru awal-awal nikah, ya ampun, dua sejoli tak bisa dipisahkan dengan apapun. Tidur sandaran sama bahunya dilakonin melakinya. Tangan kamu sakit nggak sayang? Enggak kok, nggak apa-apa, pengantin baru. Tapi kalau udah tak kawin 5 apalagi 10 tahunan, sanaan apa? Iya Bu, Masya Allah. Iya loh Ustazah, kenapa kayak begitu? Nih, saya ceritakan. Ibu-ibu sekalian, ada perempuan solehah namanya Khadijah bintu Khuwailid, istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad dari awal nikah, terus cinta sampai dengan
akhirnya mereka berpisah sementara karena terpisah dengan kematian. Tapi bahkan sampai dengan perempuan ini meninggal dunia, Nabi tak pernah kehilangan cintanya kepada perempuan satu ini. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi." Saya nggak pernah cemburu sama siapapun dari istri-istrinya Nabi Muhammad yang lain. Saya pencemburunya malah sama istrinya Nabi Muhammad yang udah meninggal dunia. Kenapa gitu? Ma min yawm illa wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha. Tidak ada satu hari berlalu melainkan Nabi pasti aja ada sebut-sebut namanya. Nabi itu sering sembelih kambing, terus dagingnya dibagi-bagiin sama Nabi. Nih Aisyah, tolong bawakan ke rumah Fulanah bintu Fulan, itu temennya Khadijah. Tolong Aisyah nih bawakan ke rumah Fulan, dia keponakannya Khadijah. Tolong Aisyah, Khadijah namanya. Ntar ketemu makanan, oh saya dulu pernah makan ini sama Khadijah. Sampai pernah satu hari datang seorang perempuan, baru ketuk pintu aja Nabi udah langsung berdiri. Sayyidah Aisyah mau bukain, kata Nabi Muhammad, gak usah Aisyah, biar saya sendiri yang bukain. Kayak Nabi hafal banget, tahu siapa yang datang gitu. Begitu dibuka sama Nabi Muhammad, seorang perempuan dan nenek-nenek dibawa masuk sama Nabi Muhammad, dipersilakan sampai didudukkan di kursinya atau di tempat duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi muliain banget, Nabi pandangin dia sampai dia selesai. Nabi Muhammad tanyain apa keperluannya, Nabi Muhammad mengiyakan semuanya sampai perempuan tersebut selesai dari bicaranya. Nabi Muhammad mengantar dia keluar, Nabi Muhammad tungguin sampai perempuan tersebut hilang, baru perempuan tersebut gak kelihatan maksudnya, baru Nabi Muhammad masuk lagi. Terus kayak senyum seneng banget gitu. Pikirnya Sayyidah Aisyah, mau cemburu dia nenek-nenek, jauh usianya dengan Nabi Muhammad. Kayak waktu itu Nabi Muhammad 60-an tahun, dia udah 80-an tahun gitu. Mau cemburu juga kayak yang nggak pantas banget gitu buat dicemburuin. Jadi Sayyidah Aisyah nanya aja, "Man hiya ya Rasulullah?" Emang dia siapa sih Rasul? Kayak engkau sampai segitunya gitu. Kata Nabi Muhammad, "Innaha sahibat Khadijah." Dia itu adalah temannya Khadijah. Kedatangannya mengingatkan aku kepada istriku Khadijah. Sayyidah Aisyah kayak ibu-ibu di sini nih. Terluka tapi tak berdarah. Sakit hati sampai keperanakan. Kata Sayyidah Aisyah, saat itulah saya tak mampu lagi menyembunyikan kecemburuan saya. Saya bilang, Khadijah, ila mata dzakarta ismaha ya Rasulullah? Alaysa qad abdalakallahu bi khairin minha? Khadijah mulu, sampai kapan kau terus-terusan menyebut-nyebut namanya wahai Rasul? Tidakkah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada Khadijah? Sayyidah Aisyah ngambek, Sayyidah Aisyah marah. Ternyata Nabi Muhammad lebih marah lagi daripada Aisyah. Merah muka Nabi Muhammad, kelihatan Nabi Muhammad kayak marah banget gitu. Terus bilang kayak begini nih, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allah taala bi khairin minha." Sungguh demi Allah yang telah mengutusku sebagai seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku perempuan lain yang lebih baik daripada Khadijah. Innaha amanat bihi nakafara biyan nas. Khadijah adalah perempuan yang beriman di saat belum ada sesiapapun yang beriman.
Orang pertama yang beriman perempuan bernama Khadijah. Innaha a'tatni min maliha hina haramaniyan nas. Dia adalah perempuan yang memberikan hartanya padaku, nyumbang di saat belum ada sesiapapun yang mau memberikan hartanya padaku. Wa razaqani minhal aulad duna ghairiha. Dan Allah karuniakan kepadaku anak-anak dari rahimnya yang tidak dikaruniakan dari perempuan selainnya. Sayyidah Khadijah langsung diam, Sayyidah Aisyah langsung diam aja, Bu. Dan sejak hari itu nggak pernah lagi tuh ngomong-ngomongin tentang kecemburuannya kepada Sayyidah Khadijah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi jangan kamu pikir Sayyidah Aisyah tuh cemburuan kayak kita gitu kan. Ibu-ibu nih ada banyak pinter-pinter, tapi giliran cemburu mendadak jadi bego. Ada tuh yang begitu, mendadak jadi bego, ngelihat suami sisiran aja dicemburu, mau ketemu siapa nih. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah cemburu betul, tapi kecemburuannya bukan cemburu buta. Beliau sangat hormat kepada Sayyidah Khadijah dengan dalil. Nih Bu, saya sampaikan dalilnya. Biar kamu kalau cemburu, ya iyalah saya cemburu, Sayyidah Aisyah aja cemburu. Ah nih, nggak sama. Ibu-ibu saya sekalian, saya banyak belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Saya banyak baca dan saya banyak pelajari hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bu, hampir semua hadis-hadis yang menceritakan kemuliaan Sayyidah Khadijah, periwayatnya adalah Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah tuh cemburu buta, boro-boro mau nyebutin kemuliaan yang dia cemburuin, betul? Termasuk hadis yang barusan itu juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, saya pas lagi ngomong kayak begitu, Nabi Muhammadnya marah banget. Kalau wajah hati Sayyidah Aisyah dipenuhi dengan hawa nafsu, agak mau cerita tuh Bu hadis yang itu. Kalaupun mau cerita, dia bilangnya, kata Nabi sih iya sih emang, saya udah digantiin dengan yang lebih baik, yang lebih muda, yang lebih cakep, yang lebih pintar. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang saya mau sampaikan kepadamu adalah bahwa kenapa Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah cintanya nggak ada masa kadaluarsanya. Kenapa rasa cinta kepada Khadijah, nikah denganmu seperti mana yang kamu tahu, saya udah ngelamar, saya memang ingin menikah. Kamu cakep walaupun iya, artinya bahwa andai pun Nabi Muhammad mukanya nggak cakep, Sayyidah Khadijah akan tetap melamarnya. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu masih muda, badanmu segar. Wahai Muhammad, bukan karena ketampananmu, bukan karena kamu masih muda, bukan karena kamu akhlaknya mulia, bukan karena kamu seorang yang saya percaya untuk bisa meneruskan usaha saya. Saat itu Sayyidah Khadijah wanita karir. Zaman itu Bu, 1400 tahun yang lalu sudah kerja ekspor impor barang. Kurang canggih apa wanita satu ini? Aku ingin menikah denganmu bukan karena itu semua wahai Muhammad. Aku ingin menikah denganmu karena aku kira, persangkaanku nih, kamu nih akan menjadi seorang nabi akhir zaman ini. Wahai Muhammad, aku berharap dengan aku menikah denganmu, aku minta padamu, bawakanlah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Sayyidah Khadijah cinta kepada Nabi Muhammad bukan karena wajahnya, bukan karena akhlaknya, bukan karena badannya, bukan karena apapun, melainkan ia cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah,
karena ia berharap dengan menikahi Nabi Muhammad, nanti kalau Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, dia bisa ikut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Sayyidah Khadijah mencari Allah dalam pernikahannya dengan Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa cintanya Nabi Muhammad kepada Khadijah menjadi cinta yang kekal. Itu sebabnya kenapa cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad menjadi cinta yang abadi, cinta yang tak terpisah dengan kematian, cinta yang bahkan sampai mati aja Nabi masih tak hilang rasa cinta kepada istrinya. Nah kita kan Bu ya, kita masih hidup aja dia belum tentu cinta. Betul? Ini nih, makanya kita mesti mempertanyakan cinta di hati kita ini karena siapa? Kamu bersama dengan orang-orang di sekelilingmu dalam cinta kepada siapa cintanya? Ada banyak para istri-istri cinta kepada suaminya. Kenapa? Ntar kalau kita nggak cinta kan, dia takutnya nggak transfer lagi. Jadi cinta kepada suaminya hanya karena transfer, hanya karena uang, hanya karena harta. Kamu cinta banget sama suami kamu? Iya dong, dia kan nyalek. Kali-kali kepilih kan saya jadi istri anggota dewan. Jadi ya saya harus cinta lah sama dia. Jadi cinta kepada suaminya hanya karena tahta, hanya karena jabatan. Ada juga nih yang cinta sama suaminya soalnya dia ganteng, katanya gitu. Cintanya hanya karena rupa. Ini yang model beginian nih, harta, tahta, rupa, ada masa habisnya. Yang sekarang cantik 50 tahun yang akan datang mah rentak Bu. Yang sekarang kaya belum tentu akan terus-terusan kaya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bahkan Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya sedikit mengancam. Kata Nabi, siapa yang menikahi seseorang hanya karena hartanya, Allah akan menghalangkan dia dari harta pasangannya. Siapa yang menikahi seseorang hanya karena rupa, hanya karena cantiknya atau karena gantengnya, Allah akan halangkan hal itu dari pasangannya. Jadi ntar lama-lama dinikahin tuh kelihatannya kayak yang nggak cakep nih. Dulu dia bilang kamu adalah perempuan tercantik yang pernah saya temui. Abis nikah 10 tahun saya lihat semua perempuan cantik kecuali kamu. Sedih bener. Cinta saudaraku sekalian berbolak-balik kalau tidak karena yang maha kekal, yaitu Allah. Kalau cintanya karena Allah jadi cinta yang kekal juga, seperti cintanya Sayyidah Khadijah dan seperti cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Khadijah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah sekarang nih yang pada punya suami nih, saya sarankan padamu, cintai suamimu. Sebab kalau nggak cinta jadi berat. Ada yang nyaut, cinta saya ustazah. Saya nggak nanya sama kamu, saya lagi bilang sama kamu, cintai suamimu. Sebab tanpa cinta urusannya bakalan jadi berat. Nanti kamu dibangunin malam-malam dimintain bikin nasi goreng, berat.
nanti kamu pokoknya kalau udah berat tuh jadi berat gitu kan. Kalau nggak cinta tuh jadi berat dah, semuanya dah, semuanya jadi berat. Tapi kalau cinta tuh akhirnya jadi ringan ngerjainnya, karena emang perlu cinta. Sama halnya dengan kamu sama anak-anak kamu. Saya yakin sebagai seorang ibu Allah kasih naluri untuk cinta sama anak-anak. Demikian pula dengan kita sama orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala kasih rasa cinta di hati kita kepada kedua orang tua kita. Termasuk juga kepada saudara-saudari kita, sama teman-teman kita, Allah kasih cinta di hati kita. Hanya saja saran saya, dengarkan dengan baik. Bersamalah kamu dengan siapapun dalam cinta, akan tetapi pastikan bahwa cintamu kepada mereka semua bukan cinta yang dilarang. Itu satu. Dan yang kedua, dengan cara yang tidak dilarang. Dan yang ketiganya, cintailah semuanya, siapapun yang kamu mau cintai, karena Allah. Saya ulangi 3 hal penting dalam kebersamaan dalam cinta. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang pertama, cintanya bukan cinta yang terlarang. Gimana Ustazah cinta yang terlarang? Cinta sama suami orang. Saya cinta sama dia Ustazah, tapi dia suaminya orang. Gimana tuh? Udah deh, selamatin diri aja. Jangan Dek, kalau kamu dideketi sama seorang laki-laki yang sudah beristri, jangan terpenjara dengan rasa yang salah. Kenapa saya betul sampai bingung mau lanjutnya nih? Kenapa saya sampaikan terpenjara? Karena kayak orang di penjara tuh, cintanya menjebakmu, kamu jadi nggak bisa ngapa-ngapain karena cintamu tersebut itu. Karena kan ya, saya selalu percaya bahwa cinta itu adalah jalan keluar. Cinta adalah solusi kehidupan. Menikah adalah solusi kehidupan. Nikah tuh solusi kehidupan. Kalau belum nikah aja udah penuh dengan permasalahan, ngapain dilanjutkan? Betul? Ngapain dilanjutkan gitu? Kamu mau membangun kebahagiaan di atas air mata wanita yang lain? Kamu mau membangun kebahagiaan di atas tangisan anak-anak perempuan yang lain, anak-anak dia dengan perempuan yang lain? Beda masalahnya kalau sudah bercerai. Cuman memang maaf. Ada nih kadang-kadang suaranya tuh ngomongnya, saya tuh lagi ada masalah sama istri saya. Kami sedang dalam proses perceraian. Betul-betul mulu nih. Ustazah, emang nggak boleh ya Ustazah kalau kita kawin gitu sama suaminya perempuan lain? Saya nggak sedang membahas hukumnya, saya cuman ingin kamu itu bahagia dengan pernikahanmu. Jadi repot Bu buat nyari bahagianya kalau kawin sama suami orang. Percaya saya deh, banyak banget kasusnya udahan.
akhirnya jadi harus memilih. Dan banyak laki-laki kalau dikasih milih, akhirnya jadi milih untuk meninggalkan yang tua. Nah kan beneran usada diceraiin ya perempuannya yang tua. Kamu nih nggak tahu urusan nih. Kalau kamu mendapatkan cinta seseorang dengan dia meninggalkan perempuan yang semula dia cintai, tunggulah saja waktunya. Suatu hari kamu akan ditinggalkannya untuk perempuan baru yang lebih dia cintai. Pada girang banget ini ya, nggak nyesel saya ngaji katanya. Masya Allah. Jangan deket-deket sama cinta yang tidak halal ya. Apalagi nih adik-adik nih, dek, adik-adik jomblo nih ya, dideketin sama laki-laki, dia belum beristri, tapi dia deketin berdua-duaan. Nih anak-anak zaman sekarang kalau pacaran ngeri, main booking hotel, serem bener. Perempuan zaman dulu mah bu, baru pegangan tangan aja udah diomongin orang sekampung, bener gak? Anak zaman sekarang ngeri-ngeri pacarannya. Hati-hati deh, hati-hati. Abisnya ustazah dia nggak ngelamar-ngelamar, saya jebak aja dah. Astagfirullah. Dia belum halal bagimu, maka apapun yang kamu lakukan berdua dengannya itu adalah sebuah perbuatan yang haram, namanya zina. Dan kalau zina tuh ya, kalau zina itu, kalau orang yang pacaran nih ya, hatinya lagi sama-sama terjebak dengan cinta yang salah, itu kenapa sih kayak jadi cakep aja gitu kelihatannya. Zayyana syaitanu lahum a'maluhum, setan menghias-hiasi perbuatan mereka. Jadi jangan salah, kamu itu loh kalau lagi pacaran, kamu ngelihat cowok kamu tuh semuanya bagus aja, walaupun dia kadang-kadang kasar, walaupun dia kadang-kadang pelit, semuanya jadi kelihatan cakep aja. Kenapa? Yang kamu lihat bukan dia, tapi sama dia juga gitu. Kamu kadang-kadang ada kotoran di mata kamu kadang-kadang ileran, kamu kadang-kadang belum gosok gigi, tapi dia ngelihat kamu cakep aja, karena yang dia lihat bukan kamu tapi setan semua tuh urusan. Makanya saya nggak heran ada orang pacaran di kuburan. Setan gitu kan. Masya Allah. Tapi sekarang nih ya, maaf, bukan cuma adik-adik jomblo yang pada pacaran, emak-emak juga. Ngeri bener. Ketemuan di reunian CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jam 10 malam suami udah tidur, ting, ada bunyi HP. Apa kabar? Kamu udah makan belum? Kamu lihat sebelah, suami saya nggak pernah tahu, nggak pernah mau nanyain saya makan apa belum. Nih ada yang lebih perhatian sama saya. Bu, suamimu lah nggak nanya kamu makan apa belum, makannya barengan. Kagak-kagak aja.
Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama godaan setan, hati-hati sama godaan setan. Jangan pernah biarkan hatimu, sekali lagi, terpenjara, terperangkap dengan cinta yang dilarang, dengan cinta yang tidak halal. Cintai suamimu. Sebisamu mencintai seseorang, silahkan cintai suamimu pada batasan-batasan yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat sama manusia selagi dia membawa kita kepada kemaksiatan. Kalau sama suami yang cinta, Bu, nggak apa-apa. Puja suamimu, puji suamimu, dapat pahala. Jangankan ibu ngomong bagus, sekedar ibu senyum sama suami pahalanya gede, Bu. Suami sendiri sekali lagi ya, bukan suami orang. Apalagi kalau modelannya ibu-ibu nih, kalau yang bisa tulus mencintai suaminya, dia senyum sama suaminya nggak pakai tanggal. Udah tanggal tua, jauh dari gajian, udah banyak tagihan-tagihan, ketemu suami tetap senyum. Suaminya bilang, duh maaf ya, tagihannya numpuk nih, kayaknya juga nanti uangnya itu gajiannya udah kepotong nih, jadinya kita nih akan banyak menghemat-hemat sebulan ke depan. Oh nggak apa-apa, tenang aja bang, rezeki itu udah ada yang ngatur. Adem nih beginian nih. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cintai suamimu, bawa kesenangan, bawa kebahagiaan, bawa kedamaian. Suami bikin salah, kamu maafkan. Suami berkata kasar, kamu senyumin aja. Mungkin dia lelah, mungkin dia lelah. Orang tuh kalau marah-marah tuh Bu, biasanya tuh karena memang hidup berat gitu yang dia jalanin di luaran sana. Bu, nih saya bilangin ya Bu ya, saya ada baca hadis begini nih bunyinya. Idza bata rajulun kalan min syughlih bata mawfurun lah. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man bata kalan min syughlih bata mawfurun lah. Kalau ada seorang laki-laki tidur malam dalam keadaan kelelahan, mencari nafkah bagi keluarganya, mencari nafkah untuk kehidupan istri dan anak-anaknya, dia tidur dalam keadaan lelah sampai ngorok suaranya, kata Nabi Muhammad, bata maufurun lah, dia akan tertidur dalam keadaan dosa-dosanya berguguran dari dirinya. Allah memandangnya dengan penuh kasih sayang. Allah lihatnya, ampun nih hambaku nih capek karena seharian dia kerja buat istri dan anak-anaknya. Ya udah dah, aku ampuni aja dah dosa-dosanya, aku ampuni dosa-dosanya. Itu Bu, laki-laki yang capek karena kerja, bukan buat Allah kerjanya, kerjanya buat kamu. Allah sayang sama dia. Masa kamu yang dia kerja buat kamu malah nggak sayang sama dia? Kan aneh. Ih, ngorok mulu nih, saya tendang aja dah. Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah dengar orang kalau lagi ngorok tuh dimiringin. Biasanya jadi enggak ngorok lagi, tapi sekarang enggak tidur ngorok, tapi sekarang miring ngorok. Begitu teman-teman saya sekalian. Jadi cintai suamimu, tulus, yang tulus gitu ya, dan jangan berani-berani mencintai yang tidak halal bagimu.
walaupun hanya sekedar dalam pikiranmu. Oh, ini berat nih, tapi kita belajar ya Pak ya. Jangan sampai begini nih, kita sih nggak selingkuh secara zahir, tapi hati kita tiap ketemu sama dia, coba gue kawin sama dia aja ya. Sekarang udah punya pom bensin tuh orang. Saya mau beli bensin penuh aja mikir-mikir. Ini nih namanya selingkuh hati. Ibu-ibu sekalian, hati-hati sama selingkuh hati. Bu, ada seorang bapak-bapak mengadu kepada gurunya. Makanya penting orang punya guru tuh penting. Biasanya tuh akan selalu dapat jawaban-jawaban dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan gurunya tersebut. Dia nanya sama gurunya, "Syekh, kenapa dah? Syekh, saya kenapa ya Syekh? Sekarang ini nih udah nikah nih saya 7 tahun sama istri saya. Saya kalau ngelihat istri saya tuh nggak kayak dulu gitu. Dulu tuh saya seneng cinta sama dia gitu, tapi sekarang tuh udah hambar aja gitu, udah nggak cinta lagi sama dia gitu. Jadi saya kayaknya nggak bisa menikmati lagi gitu urusan sama istri saya ini." Saya nanya, "Apakah sekarang istri kamu nggak ngerawat muka jadi penuh jerawatan misalnya gitu?" "Oh enggak, istri saya rawat mukanya, bagus, tetap nggak ada yang berubah dari istri saya." "Apakah istri kamu nggak merawat penampilannya sehingga badannya jadi tidak sesuai sama seleramu?" "Oh enggak Syekh, istri saya merawat badannya sehingga seleranya tetap saya tetap suka sama perempuan tersebut." Artinya kalau saya lihat perempuan itu di jalanan gitu, saya nggak tahu di istri saya mungkin akan senang juga. Tapi begitu saya lihat di istri saya nggak suka gitu sama dia. "Apakah istri kamu akhlaknya nggak baik, kamu suka dikerasin, suka dimarahin, diomelin?" "Nggak juga Syekh, istri saya dia wanita yang solehah, dia nurut apa kata saya, dia nggak pernah membangkang saya." Saya kemudian nanya, "Apakah kamu suka ngelihat perempuan-perempuan di jalanan yang terbuka auratnya?" Suaminya menjawab, "Iya sih Syekh, saya suka nongkrong, saya suka liatin cewek cakep-cakep di mall, saya suka mandangin orang-orang, saya suka nonton tayangan-tayangan yang nggak dibenarkan." Kata saya, "Nak, ingat ucapan saya, ketika Allah melihatmu tertarik kepada yang haram, Allah angkat darimu kenikmatan terhadap yang halal." Simak baik-baik ucapan saya ini Bu, simak baik-baik ucapan saya. Kalau kamu sampai bilang, "Kenapa ya saya kok nggak bisa cinta sama suami saya?" Tanyakan hatimu, apakah kamu selama ini tertarik kepada yang diharamkan Allah sehingga Allah kemudian mencabut darimu kenikmatan terhadap yang halal. Yang halalnya akhirnya dicabut, kamu jadi nggak bisa cinta sama suami kamu karena kamu senengannya tuh ngelihat cowok-cowok di luaran sana. Hatimu ngerasa, "Wah, kalau saya nggak kawin sama suami saya nih, saya kawinnya sama dia nih, dia kan waktu itu juga pernah deketin saya." Nah itu dia tuh bahaya buat hati kita. Bersama dalam cinta, kamu harus cinta sama semua orang-orang yang ada di sekeliling kamu dengan porsi masing-masing. Sama suami cintanya tentu beda dengan antara cintamu kepada anak, cintamu pada orang tua, cintamu sama sahabat dan seterusnya. Akan tetapi pastikan satu, jangan pernah biarkan cintanya tersebut itu adalah cinta yang dilarang, cinta yang haram, nggak akan bawa kemana-mana selain kepada murka Allah, selain kepada penyesalan, selain kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, hanya akan bawa kamu kepada sengsara. Kemudian yang kedua,
pastikan bahwa kamu cara mencintamu adalah dengan cara yang benar. Kalau kamu cinta sama suamimu, kemudian suami kamu bilang, udah deh kamu nggak usah pakai sholat, yang penting kamu tuh taat sama saya, udah nggak usah sholat deh. Terus kamu taat sama suami kamu nggak sholat, nah itu namanya cintanya caranya nggak benar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cintanya tuh juga harus dengan cara yang benar. Kamu kalau pakai jilbab kelihatan lebih tua deh. Aku maunya kamu kalau jalan sama aku nggak usah pakai jilbab. Terus kamu bilang, oke kalau gitu, saya lemparin jilbab saya. Misalnya gitu ya, itu namanya kamu mencinta dengan cara yang salah. Cintai suamimu, cintai anakmu, cintai semua orang-orang di sekelilingmu, tapi pakailah cinta tersebut dengan cara yang benar. Termasuk kamu cinta kepada gurumu, caranya mesti benar. Jangan yang saya cinta, pokoknya harus saya yang paling dekat, harus saya yang selalu bisa begini, harus selalu. Jangan, itu namanya cinta pakai hawa nafsu. Nggak boleh gitu. Cinta yang benar, caranya tuh juga harus dengan cara yang benar. Kemudian yang terakhirnya tadi apa? Cintanya karena Allah, zat yang maha kekal. Kamu lihat Allah, kemudian kamu mencintainya karena Allah. Kamu cintai suamimu bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, bukan karena dia anaknya siapa, bukan karena kebergantunganmu padanya, bahkan bukan karena dia adalah bapaknya anak-anak saya, ya saya cinta lah sama dia, bukan. Akan tetapi karena kamu paham suamimu adalah yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk menjadi pendamping hidupmu, yang kunci surgamu berada di tangannya. Jadi kamu cintai suami kamu karena Allah. Kamu cinta sama anak-anak kamu bukan karena ya saya sayanginlah anak saya, biar nanti kalau saya tua ada anak-anak saya mau menyayangi saya. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Makanya saya nggak setuju anak adalah investasi terbesar. Enggak gitu. Nggak gitu. Melainkan anak adalah kelanjutan sujudmu kepada Allah. Anak adalah kelanjutan ibadahmu kepada Allah. Maka pastikan kamu meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah, agar ada banyak ibadah-ibadah yang mengalir kepadamu ketika kamu sudah berada di dalam alam kuburmu nanti. Bu, saya nyaris setiap hari ngajar. Semua pahala saya mengajar mudah-mudahan diterima Allah, mengalir juga kepada kubur umi saya. Saya nggak lagi doa, saya lagi ngasih tahu. Semua pahala saya mengajar mengalir juga kepada kubur ibu saya. Jadi nih umi saya nih tiap hari nih ngajar. Tiap hari datang ke masjid ini, masjid itu. Umi saya ada di dalam kuburnya, pahala saya memberi kajian itu akan terus mengalir ke dalam kubur umi saya sebagai tambahan ibadah beliau. Ibu kebayang nanti ibu kalau meninggal dunia juga begitu. Apa yang dilakukan anakmu akan mengalir juga kepadamu di dalam alam kubur. Karenanya kalau kamu selalu mengajarkan anakmu untuk cinta terhadap dunia, nak kamu harus jadi orang kaya, biar nanti kamu tuh nak kalau kaya nggak diremehin sama orang. Tuh yang miskin-miskin hidupnya pada hina, kamu harus jadi perempuan orang kaya. Nak anaknya kemudian kaya tapi sholatnya berantakan, ibadah berantakan, menghina orang-orang yang miskin. Ketika dia jadi pejabat yang korupsi, tiap kali dia melakukan dosanya mengalir ke dalam kuburmu di saat kamu sudah berada dalam alam kubur. Maka sayangi anakmu, sebab dia adalah
kelanjutanmu ketika kamu berada dalam alam kubur, pastikan hanya ibadah-ibadah yang indah yang akan mengalir kepadamu di saat kamu sudah mati nanti. Sayangi ibumu, sayangi bapakmu, sebab ridha Allah terletak pada keridhaan keduanya. Sayangi saudara-saudarimu, Bu, kakak adekmu disayang. Kakak adekmu disayang, jangan sayang sama yang kaya doang. Yang miskin gak diperhatikan, jangan. Sesungguhnya siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, Allah akan memutuskan hubungannya dengan orang tersebut. Sementara siapa yang suka menjalin silaturahmi dengan saudara-saudarinya, maka Allah pun akan menyambung hubungan dengan orang tersebut. Begitu katanya baginda kita Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Sayangi tetanggamu, sayangi teman-temanmu, sayangi orang-orang yang ada di sekelilingmu, sayangi mertuamu, sayangi iparmu, sayangi semua siapapun yang dapat kamu sayangi. Dengan cara itu kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersama dalam cinta. Siapa yang bersama dalam cinta, kelak di hari akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai di bawah bendera manusia yang paling cinta kepada umatnya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membenahi hati kita, semoga Allah membaguskan hati kita, semoga Allah mencabut dari dalam hati kita rasa cinta yang salah, rasa cinta kepada yang tidak semestinya. Semoga Allah selalu mengajarkan kita bagaimana cara mencintai dengan benar, bagaimana mencintai kepada yang selayaknya dicintai, dan juga semoga kita selalu mencintai orang-orang yang kita cintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon bimbingannya, semoga yang di dalam hatinya terdapat cinta kepada yang tidak semestinya, Allah membantumu untuk menghilangkan rasa cinta tersebut di dalam hatimu. Saya mohon kepada Allah, saya kesian kepadamu, siapapun kamu, saya kesian kepadamu. Kalau di dalam hatimu terdapat cinta kepada yang tidak halal bagimu untuk kamu cintai, saya minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa itu dari dalam hati.